Oke, puji Tuhan. Shalom semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang dikasihi, apa Shalom, kabar? luar biasa Senang, Bu. puji Tuhan. Senang sekali lihat wajah Anda semuanya ya. Ya, Saya mau sharing dari satu ayat simple malam hari ini, yang beberapa hari yang lalu tiba-tiba menjadi satu rema buat saya dalam kitab Mazmur. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, bolehkah saya mengajak kita membuka dari ayat Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kita tahu ada lagu yang diangkat dari ayat ini ya. Pasti kita hafal lagunya ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Tuhan itu. itu. Amin. Ya. Saudara, Alkitab menuliskan begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tidak ada yang kebetulan, semua yang tertulis di Alkitab, urutannya pun tidak ada yang kebetulan. Semua pasti ada maksud dan maknanya. Ketika ayat ini mengatakan kecaplah dan lihatlah. Jadi urutannya kecap dulu, lalu melihat betapa baiknya Tuhan itu. Nah, saudara, ada banyak orang semakin hari dengan COVID yang juga semakin belum berkunjung membaik, ada banyak orang semakin merasa bahwa mereka tidak bisa melihat di mana kebaikan Tuhan di balik COVID. Mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan melalui semua kejadian dari pandemi sampai berimbas kepada soal ekonomi. Banyak orang yang 1 tahun ini mereka mundur dari Tuhan. Banyak yang bahkan tidak segan-segan mereka meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, karena mereka merasa bahwa Tuhan itu jahat. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak baik sama sekali. Ya, nah Alkitab bilang begini, supaya kita itu bisa merasakan kebaikan Tuhan, ternyata hal pertama yang harus dilalui adalah kecap dulu. Menurut ayat ini, kecaplah, dan kemudian kita baru bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, kata melihat di sini dari bahasa aslinya yaitu ra'ah. Ra'ah itu artinya melihat, betul-betul melihat. Tetapi ada pengertian yang lain dari ra'ah yaitu mengenali. Jadi bisa mengenali, bisa mendeteksi, bisa menemukan kebaikan Tuhan. Jadi menurut ayat ini, kata melihat itu berarti kita tuh bisa, oh ini loh kebaikan Tuhan. Mereka bisa mengenali adanya kebaikan Tuhan. Nah, banyak orang 1 tahun ini tidak bisa melihat atau disuruh mengenali mana baiknya Tuhan di mana. Semua COVID ini loh membawa dampak yang buruk bagi perekonomian. Gereja juga banyak kemunduran. Orang-orang juga banyak yang menyangkal. Jadi di mana baiknya Tuhan? Saya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya tidak bisa mengenali itu. Menurut ayat ini, supaya kita bisa melihat atau mengenali kebaikan Tuhan, maka step yang sebetulnya harus kita jalanin dulu adalah mengecap. Oke ya, ayat ini bilang kecap dulu, baru kamu bisa melihat kebaikan Tuhan. Apa artinya mengecap? Dalam bahasa aslinya, kata mengecap yaitu tawam. Tawam itu artinya salah satu pengertiannya dalam bahasa Inggris adalah to taste. Taste itu kalau makanan itu ya kalau ada satu jabatan ya. Di Australia ini ada satu occupation atau pekerjaan yaitu di mana
tukang mengecap. Nah, orang itu kalau bagian taster ya, taster. Orang itu bisa waktu ngecap itu misalnya satu makanan dia icipin gitu ya, dia cap, dia tuh bisa membedakan, oh ini jinten, oh ini ada minyak wijennya, oh ini ada bawang putihnya, oh ini ada tambahan laosnya. Jadi orang itu kalau taste itu dia sampai gimana ya, dia bisa sampai seperti itu. Nah itu kata taste. Tetapi ada pengertian lain dari kata mengecap yaitu experience atau mengalami. Nah, ke mungkin gambaran saya simpelnya gini, kata mengecap tuh seperti ini ya Bapak Ibu, saya kasih demonstrasi sedikit ya. Kalau kita makan ngecap tuh kan gini, mmm, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalau nggak seperti itu bukan mengecap ya Bapak Ibu ya, bukan kecapan, tapi mengecap tuh, mmm. Enak, kriuk-kriuknya kerasa. Saya ingat dulu kalau siapa itu ya, Pak Bondan entah siapa ya, almarhum, kalau acara kuliner itu, gitu ya, itu mengecap saudara, maknyus gitu ya, itu namanya mengecap. Nah menurut ayat ini, kalau kita mengalami sesuatu, supaya saya dan saudara bisa melihat dan mengenali kebaikan Tuhan, maka respon atau sikap yang harus kita alamin dan kita lakukan adalah mengecap. Bagi saya kata mengecap itu berarti seperti ini, mengunyah termasuk di dalamnya, mengunyah, nggak langsung menelan ya, mengunyah, itu mengecap. Mungkin ilustrasi yang lain yang bisa saya kasih contoh adalah proses minum obat. Saudara kalau orang minum obat biasanya tidak pakai prosesi mengecap. Kenapa? Karena pahit. Biasanya orang minum obat itu langsung proses menelan, betul ya? Karena pahit. Tetapi kata mengecap itu berarti ada faktor menikmati di dalamnya. Ada faktor menjalani di dalamnya. Ada faktor membiarkan itu untuk sekian waktu lamanya ada di mulut kita. Dikunyah, dirasain, dinikmatin, itu namanya mengecap. Tuhan mengajarkan kita melalui sebuah ayat sederhana malam hari ini, Bapak Ibu. Selama 1 tahun lebih kita melihat pandemik dan segala dampaknya. Kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita tidak belajar yang namanya menikmati proses. Saya ulangin, kalau kita tidak pernah belajar menikmati proses, maka kita tidak akan pernah bisa melihat maksud dari kebaikan Tuhan di dalamnya. Tuhan bilang, kalau kamu mau mengerti apa maksud kebaikanku di balik semua ini, nikmati dulu, jalani dulu, kunyah dulu, izinkan makanan itu tinggal beberapa saat di dalam mulut kamu, bukan di kemu ya, tapi tinggal beberapa saat di mulut kamu, dirasakan walaupun ada pahitnya, mungkin ada rasa getirnya, mungkin ada rasa amis-amisnya, dijalanin dulu, dikunyah pelan-pelan, nggak langsung karena amis ditelan bulet-bulet, enggak saudara. Itu namanya proses mengecap. Kata ayat ini, kalau kita melakukan proses mengecap itu, maka pada akhirnya kita akan melihat, bisa mengenali kebaikan Tuhan di balik semua ini. Saya mau kasih contoh satu cerita buat Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membagikan cerita ini kepada salah satu persekutuan doa. Saudara kalau bisa buka perjanjian lama lagi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Saya ajak melihat Keluaran pasal yang ke-14. Oke ya. Keluaran pasal yang ke-14. Saya ajak Bapak Ibu lihat dulu ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah
di balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon, dan berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 2 menuliskan Tuhan memerintahkan mereka balik kembali. Loh, balik kembali dari mana? Memangnya posisi mereka ada di mana kok disuruh balik kembali? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, Keluaran pasal 13 ayat yang ke-20. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-20. Oke. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Jadi mereka ternyata posisinya ada di Etam. Kemudian Tuhan bilang, suruh balik kembali ke Pi-hahirot. Maksudnya balik kembali itu bukan berarti mereka tadi di Pi-hahirot terus balik lagi. Enggak. Tapi kalau dilihat dari peta, Bapak Ibu, kalau dilihat dari peta, sebetulnya ketika mereka keluar dari Goshen, dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir, mereka kan tinggal di Goshen. Setelah mereka keluar dari Goshen, mereka melewati ke daerah yang namanya Rameses. Setelah mereka dari Rameses, mereka kemudian melewati daerah yang namanya Sukot. Setelah mereka berangkat dari Sukot, mereka sampai ke daerah yang namanya Etam. Nah, setelah mereka sampai di Etam, sebetulnya kalau mereka maju terus, mereka sudah sampai ke padang gurun. Tetapi kalau digambarkan di peta ya saudara, nah kalau digambarkan di peta, mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, saya akan tunjukkan jadi kira-kira mungkin posisi tangan saya gini ya. Jadi mereka ini ada di kalau di posisi tangan saya katakan ini Mesir, ya. Ini Mesir, mereka dari Mesir jalan, mereka sampai ke Etam. Nah, di depan Etam ini persis udah ada padang gurun dan dari Etam di sini menuju ke tanah Kanaan itu kalau ditempuh dengan jalan kaki kira-kira mereka akan mencapai sekitar 2 bulanan lebih sampai ke Kanaan. Singkat sekali ya jalannya ya Bapak Ibu. Tetapi saya bilang dari Etam di depan ini sudah Kanaan 8 mingguan. Tetapi mereka dibawa Tuhan turun ke bawah. Kalau di peta itu turun ke bawah ke daerah yang namanya Pi-hahirot. Nah, di Pi-hahirot ini Alkitab menuliskan mereka ada di depan laut, yaitu Laut Tebrau, di mana mereka harus menyeberang, di mana Musa membelah laut. Jadi ceritanya mereka disuruh Tuhan balik kembali ke Pi-hahirot itu setengah muter sebetulnya. Karena mereka makin menjauh dari Kanaan. Jadi ini di Etam, sebelah sini Kanaan, mereka balik turun ke sini, berarti kan menjauh Bapak Ibu. Mereka sedikit menjauh. Sebetulnya biarpun menjauh, tapi kalau mereka itu nurut sama Tuhan, sebetulnya bisa cepat. Tapi karena mereka banyak bandel, akhirnya lama. Nah, yang mau menjadi pembahasan saya malam hari ini adalah gini. Kenapa sih Tuhan itu sudah sampai mereka itu di Etam, kok mereka tuh dibawa turun lagi ke daerah yang namanya Pi-hahirot? Bukankah posisi mereka akan makin menjauh dari tanah Kanaan? Nah, saya menemukan jawabannya itu ada di kitab, kita lihat yuk Bapak Ibu, kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kembali ke kitab Keluaran pasal yang ke-14. Oke ya. Ada beberapa alasan sebetulnya kenapa Tuhan itu membawa mereka sepertinya rada mundur. Rada mundurnya enggak main-main ya. Lumayan sebetulnya. Kita lihat Keluaran 14 ayat yang ke-13. Keluaran 14 ayat 13. Inilah salah satu alasan penting kenapa Tuhan membawa mereka itu seperti terdelay.
seperti tertunda, seharusnya bisa lebih cepat tapi tertunda. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Inilah salah satu tujuan utama yang Tuhan lakukan, kenapa Tuhan itu sedikit membawa mereka berputar, bukan langsung menyeberang melewati padang gurun menuju ke Kanaan, tetapi mereka turun ke bawah itu kalau di peta, dan kelihatannya cuma turun ke bawah, tetapi sebetulnya mereka seperti agak berputar, agak tertunda, akan menjauh dari Kanaan. Salah satu tujuan utama adalah Tuhan mau melenyapkan musuh terbesarnya orang Israel. Siapa? Mesir. Bapak Ibu, bukankah sejak dari zaman kitab Kejadian, kemudian mereka ada di dalam perbudakan 400 tahun dalam perbudakan Mesir. Mesir telah menjadi musuh paling besar buat orang Israel. Tetapi tahukah Bapak Ibu, hari itu ketika orang Israel harus menyeberang Laut Tebrau, di mana Tuhan membuat mujizat yang sangat besar, yaitu dengan membelah laut. Disitulah Tuhan menenggelamkan orang Mesir ke dalam laut. Sehingga apa? Tuhan katakan begini, Tuhan akan membuat orang Mesir yang mereka lihat hari itu, tidak akan mereka temukan lagi untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya musuh terbesar orang Israel pada waktu itu adalah Mesir, dan Mesir itu merupakan negara yang sangat kuat. Kalau Bapak Ibu mendengar atau membaca setelah kitab Keluaran, ketika orang Israel kemudian berperang di padang gurun, ketemu dengan bangsa-bangsa, saudara tidak akan ketemukan musuh mereka lagi yang namanya Mesir. Musuh yang sering diperangi orang Israel antara lain Moab, orang Amon, orang Midian. Saudara tidak pernah mendapati lagi Mesir sebagai salah satu musuh mereka. Inilah salah satu tujuan yang sangat vital yang Tuhan lakukan. Karena apa? Musuh terbesarnya orang Israel, yaitu Mesir, Tuhan selesaikan hari itu. Kalau dibandingkan dengan Mesir, sebetulnya Moab, Amon, bangsa Midian itu jauh lebih kecil-kecil daripada Mesir. Jadi Mesir itu terkenal sebagai negara yang sangat hebat, sangat adikuasa, dan hari itu Tuhan selesaikan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu tidak mengerti kenapa Tuhan itu seperti menunda untuk segera menyelesaikan pandemik. Kenapa pandemik seakan-akan seperti sudah mau selesai, muncul varian baru, muncul klaster baru kayak perumahan aja ya Bapak Ibu ya. Sebentar varian ini sudah dicoba diatasi dengan sebuah vaksin, muncul lagi yang model baru lagi. Sehingga apa? Kadang-kadang kita ini capek, kapan selesainya kok gak mari-mari. Tapi saya belajar begini Bapak Ibu, kalau kita itu ngerti bahwa ternyata tidak ada yang namanya penundaan itu tanpa maksud Tuhan. Tanpa maksud Tuhan. Saya cuma ingin meng-encourage, mendorong buat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh mempertanyakan kok sampai hari ini belum ada titik terang ya soal COVID. Bapak Ibu, terutama saya yang ada di Australia, Saudara. Jujur, saya ini kadang-kadang lelah mendengar berita-berita yang saya dengar soal kapan perbatasan Australia ini dibuka. Supaya saya bisa pulang balik Indo dan bisa balik ke sini, wira-wiri bisa kayak dulu. Saya lelah gitu loh. Orang bilang nanti bulan Juni, setelah sampai mendekati bulan Juni, oh molor lagi bulan Oktober. Setelah sampai bulan Oktober, kayaknya molor lagi akhir tahun. Setelah sampai akhir tahun, dengar-dengar ini sudah dengar molor sampai tahun 2022 pertengahan. Beberapa hari yang lalu dengar lagi ngomong, wis salah, border Australia nggak akan dibuka sampai tahun 2024. Ketika ada orang ngomong begitu, saya rasanya mau pingsan loh Bapak Ibu.
Lah saya ngomong, "Lah lek buka 2024 wis temenan dadi wong Australia tenanan." Saya cuman itu bilang gini, kadang-kadang saya tuh kangen Indonesia luar biasa, saya kangen Indonesia, bukan kangen makanannya, di sini banyak makanan Indonesia. Tapi saya kangen, apa ya Bapak Ibu, salah satu yang saya kangeni dari Indonesia adalah suasana penyembahannya. Karena bagaimanapun tidak ada yang sejauh ini ya, suasana penyembahan Indonesia itu top banget Bapak Ibu. Suasana kalau jemaat itu nyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu luar biasa kalau di Indonesia. Haleluya. Itu yang saya rasakan perbedaan mencolok ya dengan yang di sini ya. Nggak tahu kenapa kalau orang Indonesia itu kita kumpul nyembah itu beda banget sama orang bule kalau kumpul nyembah. Sudah wis itu nggak bisa, sejauh ini saya katakan nggak bisa dikalahkan ya. Jadi itu yang salah satu yang saya kangenin Bapak Ibu, suasana penyembahan, hadirat Tuhan, Shekinah Glory yang ada di Indonesia. Nah, Saudara, saya kadang-kadang lelah menunggu kapan gitu ya. Tapi saya tuh pengen sharing begini, beberapa minggu yang lalu tuh saya kaget ketika menemukan, satu berita. Saya dari berita itu saya akhirnya belajar memahami bahwa gini, tidak ada apapun yang termasuk yang jelek sekalipun tidak ada yang terjadi tanpa maksud baik Tuhan. Tapi kalau kita disuruh lihat kebaikan Tuhan langsung, mungkin belum bisa. Tuhan bilang, "Belajarlah untuk menikmati, Nak. Belajarlah untuk menikmati proses. Belajarlah untuk menikmati ditutup border." Namanya belajar menikmati itu enggak boleh komplain. Namanya belajar menikmati itu ya legowo. Namanya belajar menikmati itu bukan seperti orang minum obat. Saya kan bilang sama Bapak Ibu, orang tuh kalau minum obat cepet-cepetan nelen karena pahit. Tapi kalau menikmati itu enggak seperti itu. Menikmati itu ya, meskipun pahit, asin, atau kecut, saudara kan, tapi itu nggak langsung cepet-cepet nelen. Itu namanya menikmati. Itu yang namanya mengecap. Saudara, beberapa minggu yang lalu, saya dikirimi anak saya, satu berita yang mengagetkan buat saya. Tahukah Bapak Ibu, bahwa gara-gara Covid selama 1 tahun lebih ini, sehingga kan orang itu banyak yang lockdown dan banyak yang tinggal di rumah, terus, kegiatan-kegiatan di jalan itu berkurang drastis, terus kemudian, kayak kegiatan pabrik itu juga drastis turun atau berkurangnya. Nah, saya tuh membaca, saya tuh kaget, selama 1 tahun, kita kan tahu Bapak Ibu bahwa gara-gara polusi kendaraan maupun pabrik dan banyak aktivitas manusia, akibatnya ozon itu berlubang. Nah, apa akibatnya ozon itu berlubang? Global warming. Sehingga apa? Yang tadinya daerahnya dingin, kalau Bapak Ibu lihat kan, kota Batu, itu tidak sedingin zaman beberapa tahun lalu loh. Tretes aja itu tidak sedingin beberapa tahun yang lalu. Kalau saudara sekarang ke Tretes, ya masih ada dingin-dinginnya, tapi nggak sedingin berapa tahun yang lalu. Kenapa bisa seperti itu? Karena udah mulai global warming. Nah, saudara jangan diremehkan loh akibat global warming. Kalau cuman dingin, turun dinginnya, nggak sedingin dulu, itu mah gampang. Tapi akibat global warming, itu diperkirakan, ada yang memperkirakan ahli tahun 2040 akibat lubang ozon yang sangat besar, maka diperkirakan sekitar tahun 2040, itu akan terjadi es di kutub itu akan meleleh. Anda jangan bilang, "Oh, kalau es di kutub meleleh kan asik," gitu. Loh enggak, itu akan terjadi banjir, terus akan terjadi gempa bumi, kemudian gunung meletus, itu akan terjadi banyak bencana, terus itu akan terjadi banyak perubahan cuaca yang ekstrim, Saudara. Nah, itu yang saya katakan. Nah, ketika saya mendengar berita ini 2 minggu lebih yang lalu, saya tuh kaget. Gara-gara lockdown, gara-gara orang itu dipaksa tinggal di rumah, banyak yang bekerja dari rumah, pabrik-pabrik banyak berkurang, kendaraan di jalan udah banyak berkurang. Tahukah saudara, lubang ozon yang sangat besar itu tertutup sebesar 1 juta kilometer. Jadi, lubang ozon yang gede itu nutup kembali sebesar 1 juta kilometer.
Saudara, jangan kita tuh memandang remeh tertutupnya 1 juta kilometer lubang ozon. Karena tertutupnya 1 juta kilometer lubang ozon itu sama dengan menunda melelehnya es di kutub beberapa puluh tahun. Bayangkan, 1 tahun kita di lockdown, 1 tahun kita diizinkan Tuhan mengalami pandemi, 1 tahun kita diizinkan Tuhan harus stay at home. Selama 1 tahun, tertutuplah sebagian lubang ozon yang akan menjaga kelangsungan hidup dari keturunan dan anak cucu kita beberapa puluh tahun ke depan. Jadi yang misalnya diperkirakan 2040 terjadi gelombang tsunami, gempa bumi, banyak bencana, banyak perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga banyak banyak malapetaka akan terjadi, itu tertunda bukan 1-2 tahun kemudian, bisa tertunda sampai beberapa puluh tahun. Bukankah ini tanpa kita sadari, satu sisi kita merasa pandemik ini buruk, satu sisi kita merasa bahwa banyak penghasilan kita berkurang. Tetapi sisi lain kita melihat bahwa banyak kelangsungan hidup yang sedang Tuhan pelihara untuk beberapa puluh tahun ke depan. Tapi saya tetap percaya gini loh, mungkin mungkin kalau kalau saya tuh ngomong ngomong kalau saya tuh jadi versinya Tuhan tuh saya tuh cuman mau ngomong gini loh, "Nak, Nak, kamu tuh akan survive, Nak, dengan kerja di rumah. Kamu tuh masih akan survive dengan penghasilanmu tuh berkurang. Kamu bisa akan survive. Tetapi kalau semua badai, bencana itu terjadi, keturunanmu itu tidak bisa survive lagi. Kamu masih bisa survive dengan ngirit, dengan mungkin menghemat. Kita masih bisa survive gitu loh. Jadi saya melihat dari sini Bapak Ibu, kita tidak suka dengan pandemik ini. Kita tidak suka seperti dipenjarakan di rumah, tidak bisa bebas kayak dulu. Kita tidak suka seperti ditahan. Tetapi akhirnya ketika dari cerita ini, Tuhan itu menegur saya, Tuhan mengajarin saya untuk belajar menikmati. Menikmati di lockdown, menikmati COVID ini belum selesai-selesai, menikmati pekerjaan itu masih berdampak, menikmati jumlah pemasukan kita itu berkurang, menikmati dan mungkin namanya menikmati kita harus ngerasain ada pahitnya dikit, ada rada-rada pahit kayak makan pari, kita nikmatin Saudara. Tapi satu yang paling penting di tengah kita menikmatin, kita tetap belajar untuk melekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa belajar menikmatin Bapak Ibu, akhirnya kita akan bisa melihat, nggak akan lama lagi kita akan bisa melihat, walah, jadi maksudnya Tuhan itu gini toh, ya ampun Tuhan terima kasih ya, untung aku itu mbok cegah. Kan kira-kira seperti itu. Ya ampun Tuhan, seperti ini ta maksudnya. Untung aku itu mbok tahan. Nggak balik-balik dulu. Misalnya seperti itu, saya nggak tahu Bapak Ibu. Tetapi proses yang bagian yang harus saya lakukan sekarang adalah mengecap dulu. Menikmati dulu. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan apa malam hari ini. Hamba-hamba Tuhan juga tidak kebal ya. Hamba-hamba Tuhan juga tidak terkecuali Bapak Ibu. Saya juga terkena imbas, tapi Tuhan mengajari saya, udahlah, belajar menikmati terdampar di negeri asing, belajar menikmati pengeluaran harus dalam bentuk dolar, belajar mungkin harus, ya udahlah, belajar harus berhikmat untuk ngatur keuangan, belajar berhemat, ya udah dinikmati kadang-kadang ya takut juga, dredeg juga, udah belajar dinikmatin. Belajar mengucap syukur karena kita percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa maksud Tuhan yang sempurna. Jadi, kecaplah, maka engkau akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Mungkin hari ini sedang sesuatu yang pahit terjadi, kecap Bapak Ibu. Kecap yang pahit itu. Nggak enak, Bu Ruth, pahit. Kecap, kecap, dan ngucap syukur. Kecap. Maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Engkau akan bisa melihat, ya ampun, engkau akan bisa mengenali kebaikan Tuhan di balik semua yang pahit. Engkau akan bisa menemukan kebaikan Tuhan di balik semua hal yang tidak menyenangkan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa
kalau Tuhan izinkan COVID 1 tahun, ternyata Tuhan sedang melindungi anak cucu kita ke depan. Amin Bapak Ibu. Tuhan sedang melindungi anak cucu kita. Nah, hal yang kedua yang saya ingin bagikan, kita lihat Keluaran 13. Kenapa Tuhan izinkan mereka balik lagi? Mereka harus rada mundur, rada muter sedikit ke pihak Hirot. Oke ya, kita lihat Keluaran 13 ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Itu yang tadi saya bilang, mereka itu sebetulnya udah dekat kalau langsung melintas ke padang gurun, daerahnya orang Filistin. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu, Tuhan itu ngerti hatinya orang Israel itu kayak apa. Tuhan itu ngerti wataknya orang Israel itu seperti apa. Tuhan bilang begini, jangan-jangan kalau mereka tak bawa ke shortcut jalan pintas, potong kompas, malah mereka bisa balik lagi ke Mesir, balik rela jadi budak lagi. Alasan kedua, kenapa kadang-kadang Tuhan membiarkan doa kita itu belum dijawab. Tuhan seakan-akan seperti tertunda untuk menjawab doa kita. Karena mungkin Tuhan itu melihat kita belum siap, Bapak Ibu. Kita belum siap. Saudara, saya beberapa tahun yang lalu pernah punya satu cerita lucu. Saya ini pernah ya, Bapak Ibu, pernah. Eh, Kalau Om Yusa itu katanya bilang begini, ada saya ingat almarhum Om Yusa itu ngomong, Om Yusa itu punya beberapa kesukaan, salah satunya suka duit. Katanya gitu ya. Saudara, saya juga ketika beberapa tahun yang lalu mengalami masalah keuangan, saya tuh sempat ngomong gini loh sama Tuhan. Doa saya waktu doa pribadi itu ya, saya bilang begini, Tuhan, mbok ya tolong toh Tuhan, kalau boleh. Aku ini mbok ya dikasih duit sing banyak gitu loh Tuhan. Jadi hati itu gak kempot-kempot terus. Memang kok ndak pernah terlambat mencukupin. Tapi ya rodok kempat-kempot sport jantung. Mbok ya lek boleh dikasih duit langsung gitu loh Tuhan. Minta 1 triliun. 1 triliun tuh piro ya Tuhan? Nol ya. Saya tuh sampai nggak tahu nolnya 1 triliun tuh piro tuh Bapak Ibu. Juta itu nolnya 6. Miliar tuh berarti 9. Berarti triliun tuh rolas ya. Aduh, saya tuh bayang no, Tuhan, mbok ya lek boleh minta gitu loh dikei 1 triliun. Tuhan itu loh, ndak ada yang mustahil buat Tuhan. Gampang buat Tuhan tuh ngasih duit. Saya tuh pernah minta begitu Bapak Ibu ya. Jadi sama Tuhan minta duit 1 triliun. Ini jujur Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau saya cerita gini rada malu. Terus kemudian waktu saya berdoa gitu, malamnya saya pas tidur saya dikasih mimpi. Dalam mimpi saya tuh melihat saya tuh nyumet, apa ya, menyalakan roket. Nah, menyalakan roket, terus kemudian saya suweneng nyalakan roket, kemudian roket itu tak sumbut itu tak nyalain sumbunya, kemudian roket itu meluncur, saya pikir akan seperti kayak keluar angkasa, dadake cuma beberapa meter ke atas, roket itu balik, jatuh, dan Bapak Ibu tahu jatuhnya langsung di atap rumah saya. Itu di mimpi saya, ceritanya nih mimpi. Langsung dari situ tuh saya tahu gini, wah jangan-jangan ini jawaban Tuhan mengenai doa saya minta 1 triliun. Saya tuh ibarat sedang nyumet roket, terus tiba jatuh di atap rumah sendiri dan rumahku hancur. Terus saya bilang, "Tuhan, ini tak jawabanmu mengenai doanya Ruth minta duit 1 triliun." Tuhan bilang begini, "Nak, iya, kamu itu belum siap menerima berkat sebesar itu.
Oh, Bapak Ibu tahu saya jawab gini, "Siap siap Tuhan, aku pasti siap. Aku janji Tuhan, janji. Aku akan makin cinta Tuhan. Aku akan makin giat melayani Tuhan. Dari duit berkat yang kamu berikan kepadaku, aku akan sumbangkan buat banyak gereja yang memerlukan. Aku akan sumbangkan buat banyak anak Tuhan yang memerlukan. Wis salah Tuhan, aku pasti siap. Aku ndak akan murtad. Aku nggak akan seperti kacang lupa kulitnya. Ndak akan Tuhan, aku akan tetap ingat sama Tuhan. Kamu ndak siap, Nak. Siap Tuhan, ndak siap, siap Tuhan. Wes, Tuhan akhirnya diem, nggak istilahnya kalau saya udah ngotot. Ndak lama setelah itu, pikiran saya tuh fokus terus di 1 triliun, 1 triliun. Satu kali dalam perjalanan, saya tuh ngobrol sama suami saya. Saya tuh tiba-tiba ngajak dia tuh berandai-andai. Koko, kalau kita ini dikasih Tuhan misalnya tiba-tiba ada mujizat, rejeki, dikei duit, wakeh 1 triliun. Kalau Koko dikasih Tuhan kira-kira duit 1 triliun, mbok pakai buat apa kok? Ini jawaban suami saya. Oh, kalau aku kira-kira dikasih 1 triliun, iya. Oh ya, tak pakai buat beli no mamaku rumah. Terus mamaku tak kasih pembantu. Bukan satu, bila perlu dua. Satu masak, satu bersih-bersih, atau tiga, satu nih untuk ngeramut mamaku. Terus kemudian adik mamaku, iikku itu kan susah. Tak beli no, dia kan bisa salon, tak bikinkan salon. Terus anake tiga itu kan susah kabeh. Tak bikin no bengkel mobil. Sitoke elek seneng bengkel reparasi sepeda motor, tak gawe no reparasi sepeda motor. Lek anake sitok lagi, sik sekolah tak sekolah no kabeh sampai kuliah. Terus adik mama sing nomor loro, itu ya soro, tak belino rumah sing genah. Terus habis itu, anak-anake ya tak sekolahno, tak gawekno kerjaan, pokoknya tak cepakno kabeh, tak totoin. Bapak Ibu tahu tiba-tiba saya emosi, saya ngamuk Bapak Ibu. Saya bilang gini sama suami saya, "Loh, belum-belum kok kamu kekno kuwabeh ambek dulur-dulure mama, lah entek kabeh. Mbok pikir sing soro itu dulure mamamu tok. Mamaku ini dulure ya akeh sing soro. Lho ya ndak apa-apa lek dulure mamamu soro mau mbok tolong kabeh. Lah kan kamu tanya tak pakai buat apa? Ya dulur-dulure mamaku kan akeh sing soro. Itu susah semua. Tak tolong kabeh. Saya ngamuk Bapak Ibu, emosi saya di mobil. Lah lak gitu carane ya cepet enteke to, Belum-belum dikangge ponakan-ponakanmu, putu-putu sing lain dari mamamu sing kamu dek ndak pernah ketemu, anake kabeh sing anu mbok kasih kabeh, ya entek cepet lek kayak gitu. Terus suami saya tiba-tiba jawab gini, "Ya gak apa-apa toh entek, lek entek ya kari mbayangno lagi. Wong kamu kan bilang suruh mbayangno," jerene. Ya Bapak Ibu saya kuaget. Saya tuh tiba-tiba kuaget Bapak Ibu karena apa? Suami saya tuh bilang, "Ya kalau habis ya tinggal bayangkan lagi kan. Kamu bilang suruh-suruh membayangkan kalau kira-kira dikasih 1 triliun dipakai buat apa? Kita pakai buat ini, buat ini, buat ini. Kalau habis ya tinggal bayangkan lagi." Saya langsung ketawa Bapak Ibu sekaligus malu. Bapak Ibu bayangkan itu cuman berandai-andai aja saya sudah bertengkar sama suami loh Bapak Ibu. Baru berandai-andai, baru bercerita dan membayangkan dan berfantasi dan mengira-ngira kira-kira kalau kita dapat 1 triliun dibuat apa ya? Ketika dia cerita mau dipakai buat ini, buat nolong seluruh keluarga besarnya, papa mamanya, saya bisa tersulut emosi. Padahal cuman ngobrol dan membayangkan. Tuhan tiba-tiba bilang begini, "Kamu bayangkan ya, Nak, ya, duitnya belum ada, cuman bayangkan aja sudah bertengkar. Katanya kamu siap, gitu kalau beneran terima duit 1 triliun, apa nggak mungkin bahwa rumah tanggamu tuh pecah gara-gara rame soal duit 1 triliun." Bapak Ibu, dari situ tuh saya tahu bahwa kadang-kadang kita ini merasa siap dengan sebuah berkat, tapi ternyata Tuhan itu lebih tahu hati kita. Amin, saudara. Jadi begini loh Bapak Ibu, hal kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara, kalau doa kita belum dijawab, kalau sepertinya Tuhan itu belum membuka pintu, saudara belajarlah percaya bahwa mungkin kita belum siap, mungkin hati kita belum, mental kita belum siap untuk menerima berkat yang besar.
Makanya perlu sekali di saat kita sedang di dalam masa tidak enak, kita belajar untuk menikmati. Kenapa? Karena saya terlalu yakin bagi Tuhan untuk memberikan berkat itu jauh lebih mudah. Tapi Tuhan lebih merindukan hati kita. Karena apa? Banyak orang yang gagal, banyak orang itu jatuh. Bukan karena mereka miskin. Banyak orang itu justru jatuh karena mereka diberkati. Banyak orang itu jatuh, gagal karena mereka itu di kondisi yang baik. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau hari ini kondisi kita rada pahit, rada enggak enak, mari kita belajar mengecap. Ya Tuhan, ini memang enggak enak. Dan saya enggak mengerti apa maksud-Mu. Saya enggak mengerti kenapa Engkau belum menjawab doa saya sampai detik ini. Beri saya kekuatan untuk menikmatinya. Saudara, nikmati proses. Nikmati proses yang tidak enak. Amin. Menikmati kondisi keuangan yang mungkin sedang mengalami penurunan. Menikmati kondisi pekerjaan yang sedang mengalami penurunan. Tetap di tengah kondisi yang sedang nggak enak, kita tetap melekat sama Tuhan. Maka kata Mazmur 34, engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya belajar percaya kalau Tuhan belum membuka pintu border Australia, Tuhan sedang menahan saya di sini. Saya melihat dari cerita anak saya. Selama 1 tahun, Tuhan telah membuat lubang ozon itu tertutup 1 juta kilometer persegi. Anda bisa bayangkan, itu menyelamatkan puluhan tahun untuk anak cucu kita ke depan. Juga untuk saudara dan saya sendiri. Jadi belajarlah percaya bahwa kalau Tuhan membuat kita sedikit tertunda atau membuat kita belum dijawab, karena Tuhan tahu ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Dan yang kedua, Tuhan melihat hati kita belum siap. Dan saya percaya kalau di saat kita mengecap, kalau kita bisa mengecap, maka ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita betul-betul akan melihat kemuliaan yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sharing singkat malam ini boleh menjadi kekuatan. Kalau Bapak Ibu sedang nggak enak hati, sedang dalam kondisi nggak suka, belajar mengecap, belajar menikmati. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud bagus luar biasa. Sekalipun itu nggak enak. Dan yang kedua, Tuhan lagi nyiapkan hati kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi di depan. Amin. Kalau kita bisa mengecap, nantinya kita akan bisa melihat, oh ternyata ini toh maksud Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, untung saya ini mau cegah. Untung saya ini mau halangin. Kadang-kadang Bapak Ibu bersyukurlah kalau Tuhan izinkan dengan paksa. Satu pintu itu ditutup. Karena mungkin pintu itu sedang membahayakan buat kita, membahayakan untuk hidup kita. Jangan paksa untuk jebol sebuah pintu yang diizinkan Tuhan tertutup. Percayalah ada maksud baik Tuhan atas sebuah pintu yang ditutup. Amin. Jadi kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Wesley. Baik, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang ada pertanyaan silakan. Bu Ruth, itu banyak pertanyaan begini Bu. Pandemi ini memang kita anak-anak Tuhan juga banyak mengalami dampak. Tapi yang paling tidak bisa diterima itu adalah para gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi mereka dapat dampak bahkan mereka meninggal dan beberapa tidak siap gitu. Jadi pertanyaan itu tadi kita bicara pandemi, kita ini untuk yang pahit kita mengecap gitu ya. Menurut Ibu itu bagaimana dalam pandangan di sisinya Tuhan kira-kira gitu ya? Speakernya belum nyalain Bu. Speaker. Kamu mute dia. Ya. Shalom. Ya, shalom kita dengar. Iya, tadi soalnya saya mau
unmute tidak diizinkan sama host. Oh, enggak, jadikan co-host saja. Ya, Bu. Oke, oke. Iya, Pak, terutama mengenai meninggalnya hamba-hamba Tuhan ya, Pak Wesley ya. Ya, Bicara tentang nggak siap, secara pribadi tidak ada dari si kita jarang ya yang siap, kecuali yang saya ingat almarhum Om Yusak Cipto ya, yang selalu sangat siap ya, dan jarang dari kita yang bisa siap. Tetapi saya percaya begini, kesiapan kadang kita tuh merasa nggak siap, tapi belum tentu di mata Tuhan itu, orang itu dalam kondisi nggak siap. Kan Tuhan menilai, Tuhan melihatnya beda dengan cara kita melihat, Pak Wesley. ya, Jadi mungkin kita merasa sebagai outsider, kita merasa, "Kok udah diambil Tuhan ya, padahal anaknya kan masih kecil-kecil," kan gitu ya. betul. Jadi, saya percaya Tuhan itu melihat di sisi Tuhan tuh saya yakin kok Tuhan itu melihat itu yang terbaik, waktu yang terbaik. Saya tuh ingat satu cerita Pak Wesley, tapi ini Ya, tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dibilang semua dipukul rata sama ya. Saya ingat ada satu cerita tentang seorang ibu yang punya satu anak kecil, terus kemudian satu kali ibu ini habis setrika, kemudian dia masuk sebentar ke dapur, setrikanya dibiarkan. Nah rupanya, setrikaan itu ada kabel yang buka gitu loh, Pak. Terus anak ini megang, megang, tersetrum, kesetrum lalu singkatnya tuh dia kolaps, pingsan, terus dia itu mamanya tuh teriak ketika dapetin itu nuangis dan berdoa mohon sama Tuhan, "Jangan sampai jangan ambil anak saya," gitu. Kira-kira berdoa sama Tuhan supaya nggak mati. Terus dalam perjalanan perjuangan doa itu, anak ini dalam kondisi koma. Jadi dalam kondisi koma, saya mendengar ilustrasi ini ya, cerita ini, saya nggak tahu jujur, dengar-dengarnya itu kisah nyata, tapi saya nggak berani menjamin juga. Tetapi ceritanya, kisahnya, dia itu istilahnya bergulat dengan Tuhan mengenai nasib anaknya. Tuhan itu bilang kepada dia, "Ini saat terbaik, anakmu ini tak bawa pulang," gitu loh. Terus dia bilang, "Loh Tuhan, anakku ini masih muda, masih kecil, masa depannya tuh masih panjang, jangan kamu ambil dulu." Tuhan bilang, "Ini saat terbaiknya dia," gitu loh. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah bergulat, Tuhan kabulkan tuh doanya. Tuhan kabulkan, anak ini selamat. Kira-kira umur 15 atau 16 tahun gitu, masih remaja, anak ini singkat cerita terlibat di dalam pergaulan dengan drug narkoba, terus kemudian sampai dikejar polisi, sampai mati ditembak. Nah, saudara, waktu saya dengar ilustrasi atau enggak tahu cerita ini kisah nyata atau enggak, saya kurang tahu, tapi intinya ketika anak ini umur 15 tahun, malah itu justru dia enggak dalam kondisi yang terbaik untuk pulang. Dia harus istilahnya dia meninggal dalam kondisi dengan cara yang cukup mengenaskan. Ya, cerita itu mungkin bisa memberi sedikit masukan buat kita bahwa, ya kita tahu Tuhan yang terbaik walaupun jujur, tidak ada dari kita yang pernah bisa mengerti misterinya Tuhan, tidak ada. Kalau orang tanya kenapa Tuhan izinkan kayak kasus Adam Air atau Air Asia yang jatuh, tidak ada dari kita berusaha untuk mengeksplain atau menjelaskan dengan logika kita. Pada akhirnya otak kita yang kecil dan terbatas tidak akan pernah bisa memahami pencipta kita yang maha maha besar. Nanti ketika kita mungkin setelah mati ketemu Tuhan, kita baru bisa tanyakan semuanya. Nah, satu sikap yang kita bisa bisa ambil pada waktu kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang kita tidak suka, kita cuma mungkin bisa bilang begini, "I don't understand Lord, but I trust you." Saya tidak mengerti Tuhan, tapi aku mau belajar untuk mempercayai Engkau. Mungkin itu satu sikap legowo yang berbesar hati ya. Mungkin itu sih Pak ya, Wisnu. berserah ya, Bu ya. Ya, Punya sikap yang berserah, tidak mudah sih ya, Bu ya. Tidak mudah. Namanya enggak sebuah mudah Pak, enggak pernah ya, mudah. namanya sebuah pergumulan. Kita butuh anugerah, Amin. butuh
pertolongan Roh Kudus ya. Saya melihat salah satu gereja gembala sidangnya mendadak meninggal, tidak siap sama sekali dengan jemaatnya. Rupanya gembala sidangnya selama ini adalah one man show. Jadi sendiri juga tidak mengkaderkan, ketika juga anak-anak juga belum siap, istri belum siap, semua ya mau nggak mau. Jadi dikarbit semuanya. Tapi waktu berjalan setahun lebih, ya fine-fine aja lah. Jadi ya bisa aja tetap berjalan dengan baik juga kelihatannya ya lah. Mungkin di sana sini kurang. Tapi itulah misteri hidup dan mati, itu misterinya ini. Di Australia sudah bebas masker ya, Bu ya? Oh, udah bebas masker kok. Puji Tuhan. Di Indonesia hari ini paling ganas. Hari ini ada di kemarin hasil kemarin capai 14.500 orang yang terpapar COVID, 3 kali lipat dari sebelum Idul Fitri, hampir 3 kali lipat. Wow. Jadi ini belum itu yang di Madura kah? Hampir merata. Jadi di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, ya puji Tuhan di Jawa Timur hanya Madura ya, karena sekembalinya banyak tenaga kerja dari Malaysia membawa varian-varian baru. Saya kira itu. Tapi ya puji Tuhan lah, semuanya itu kita tetap berserah di hadapan Tuhan. Saya percaya bagi teman-teman yang sedang terpapar, jangan susah hati ya Bu ya. Jangan susah hati. Dengan hati yang gembira, dengan sukacita, banyak menyembah masuk hadirat Tuhan. Percayalah, pembelaan Tuhan luar biasa. Tuhan akan memberikan kita imunitas yang dari surga, imunitas alami, sehingga kita punya namanya antibody RBD yang tinggi untuk hadapin varian. Indonesia sudah masuk Bu, varian Delta. Yang dari apa itu? Dari India itu tak? Iya, campur-campur. Masalah kan Indonesia kan tidak punya secanggih laboratorium secanggih yang di luar untuk mendeteksi. Tahu-tahu udah lama bertahu ini varian B, varian Delta. Dari India, dari Afrika juga ada, dari ini. Ya, saya kira itu. Sekarang sangat mengerikan ya. Keadaan agak sedikit mencekam di ini. Tadi saya baru dapat sebuah slide bahwa sekarang ambulan sudah tidak cukup membawa untuk penguburan. Jadi pakai truk. Satu truk diisi 4-5 peti. Jadi bawalah ke pekuburan. Ya, jadi ini tadi ada slide itu flyer. Ya saya lihat ya ini. Tapi tetap kita harus punya pengharapan ya. Iya. Di tengah tidak ada pengharapan, kita pengharapan. Ya, saya kira itu yang tadi saya katakan ini dulu. Kaleb dengan Joshua harusnya mereka menikmati tanah Kanaan, tapi mereka juga mengikuti, mereka rasanya juga ikut teman-teman yang dihukum, mereka 40 tahun, bahkan Kaleb 45 tahun dikatakan ya untuk mendapatkan tanah di ini ya, di pemakamannya Abraham sama Ishak gitu, di Mapela itu, sampai dia memperjuangkan itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silakan sebelum kita ini. Ini teman-teman banyak kalau bertanya agak sulit ini Bu Yulia. Ya. Udah ngerti semua soalnya. Oh iya, iya dah. Silakan, mungkin ada yang ini, ada yang dalam proses semua katanya itu. Ya. Bu Ruth di Australia sekarang gimana keadaan situasi? Semua udah open ya, nggak pakai masker sama sekali ya? Semua Sorry Pak, iya. Ini sekarang perubahan ke winter, ya. Jadi saya sekeluarga kena flu. Oh flu ya, tapi flu tidak ada virusnya apa-apa. Bukan COVID. Ya ya. Terus kalau di Perth sudah oke. Tapi ini ada yang chatting di Sydney ada 11 orang. Saya juga baru tahu. Ya di sini ada betul. Liliani ini kan di sana ya. Liliani kalau itu ada di sini. Paling oke sih sejauh ini. Ya, kita ada dengar ini di sini ada. Tapi Perth aman ya Bu ya. Ini udah malam di Liliani sana, udah beda 4 jam ini sana. Iya betul. Ya, saya kira teman-teman kalau tidak pertanyaan kita mau tutup ini. Masih ada saudara mau nanya, silakan kesempatan ini. Bu Ruth juga udah ngantuk ini. Enggak, saya di sini
Saya di sini malah tidur malam, Pak Wesley. Oh iya, bangunnya Iya, siang ya sana ya? enggak. Ya, teman-teman banyak yang bangun siang, tapi mungkin kena winter ini ya. Jadi malam ini kayak di rumah kayak kulkas, Pak Wesley. Oh iya ya, dingin ya. Dingin. Berarti Aduh, seger dingin. ya. Seger, Bu. Kalau sayur itu masuk kulkas itu waduh, seger ya sayurnya. Ibu juga seger. Iya, kita nih Ya kayak deh. dimasukkan kulkas, Pak Wesley. Ya, take care lah, Bu, untuk kesehatan. Amin. Iya dong. Iya, Oke, Bu, bisa blessing kita dengan doa, Bu. baik. Saya mungkin sebelum kita tutup doa, saya cuma mau sharing sebentar. Pak Ya, Wesley tadi nyinggung soal ngadakan acara penyembahan ya, Pak ya. ya, ya, Saya setuju banget Pak Wesley. Salah satu yang saya rindukan soal Indonesia itu karena memang atmosfer worship-nya ya. ya, ya. Itu Indonesia tuh top banget. Di sana Top. juga kan, di sana juga bagus Australia kan. Ada Bu Ruth sama teman-teman di situ kan luar Amin, biasa. amin. Jadi beberapa minggu yang lalu ketika saya tiba-tiba jam 4 pagi dibangunkan Tuhan, ada suara yang keras sekali berbicara Pak Wesley. Hmm. Suaranya itu bilang begini, kalau penyembahan saja bisa sampai menggoncangkan surga, Ya, ya. betapa lebih lagi penyembahan untuk menggoncangkan bumi. Waktu itu kata-kata itu begitu keras, saya tuh bingung, maksudnya gimana? Kita percaya ya bahwa kerajaan surga itu adalah kerajaan yang paling tidak tergoncangkan. Iya kan? Ya, Siapa yang bisa menggancangkan kerajaan surga? Iya kan? ya. Tidak ada yang bisa. Nah, Tuhan itu taruh di hati saya gini, bahwa kalau kita tuh nyembah, itu akan menggoncangkan kerajaan surga. Wow, berarti penyembahan itu powerful banget. Betul enggak Pak Wesley? Ya, ya, betul, Bu. Yesaya pasal 6 itu menuliskan begini, satu kali Yesaya tuh melihat orang-orang kudus itu menyembah, lalu goncanglah, ya kan, surga itu goncang, Pak. Hmm. Ya Hmm. kan, kemuliaan Hmm. Tuhan terjadi. Maksud saya tuh gini, kerajaan surga itu enggak bisa digoncangkan, tapi penyembahan itu akan membuat goncang surga. Kalau surga yang enggak bisa digoncangkan aja, sampai goncang gara-gara penyembahan anak-anak Tuhan. Betapa jauh lebih mudahnya apa yang di bumi itu digoncangkan oleh penyembahan anak-anak Tuhan. Amin, amin, amin. Bagian kita di masa kita menerima sedang mengalami ketidakenakan adalah jangan pernah berhenti masuk di dalam worship. Yes. Kenapa? Karena ini yang saya alamin, ini yang saya rasakan, ada banyak sekali kesaksian yang tidak mungkin saya ceritakan satu-satu, Pak. Ya, ya, ya. Bahwa ketika keadaan semua serba tidak enak, ketika Tuhan itu tiap pagi tiba-tiba bangunkan worship, nyembah Dia, Pak. Saya tuh melihat gini, apa sih yang menjadi masalah kita? Tiba-tiba Tuhan bisa goncangkan banyak hal untuk menolong, untuk melengkapi, untuk bless kita, Pak. Makanya saya tuh tetap percaya begini, mau sesusah apapun kondisi perekonomian, mau sesusah apapun kondisi pekerjaan kita, masuk dalam penyembahan. Belajar bersyukur dulu, jangan komplain, belajar menikmati orang, biarpun pahit dikecap, dan kita tuh bisa mengucap pujian penyembahan ke Tuhan. Amin, amin, amin. Maka apa yang menjadi tangisan, apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, sangat mudah penyembahan itu menggoncangkan yang di bumi, Pak. Apa Ya, yang ada di bumi, termasuk berkat finansial, ya, termasuk apa yang kita perlukan, Pak. Karena itu saya meng-encourage teman-teman, ya, ya. saya diizinkan Tuhan di-lock, nggak bisa kemana-mana. Saya terlalu yakin, Pak. Salah satu yang bisa saya rasakan, waktu istirahat saya jadi lebih banyak. Betul kan Pak Wesley? Betul, betul. Dengan dulu zaman pelayanan, udah hampir jarang waktu istirahat. Tapi dengan begini saya kan istirahat bersama Tuhan, gitu kan. Hmm. Istirahat, bukan rest in peace gitu ya. Rest with God, istirahat. Para hamba-hamba Tuhan, mungkin aktivitas pelayanan kita harus berkurang. Tapi yuk kita tuh nyembah sama Tuhan. Maka yang di bumi akan digoncangkan. Amin. Ya, Ibu, masalah
kita dengar banyak kesaksian dari rekan-rekan hamba Tuhan juga sama teman-teman orang percaya. Kunci untuk meluputkan sebuah tindian beban berat, baik itu sakit penyakit, baik mereka yang sedang kena COVID, mungkin yang sedang mendengar, teman-teman kita yang masih ada isoma, yang ada di tempat ini, juga ada beberapa di rumah sakit. Dengar baik-baik. Kalau hatimu penuh dengan pujian, penyembahan, pengagungan, saya percaya itu akan menggetarkan hati Bapa di surga. Kalau hati Bapa di surga disukakan, disenangkan oleh pengagungan, ya senar-senar kecapimu terus dipetik buat dikatakan yang ku mau. Tadi ya lagu itu hanya menyenangkanmu. Kalau kita nyembah, kita bisa katakan menyenangkan hati Tuhan, menunjukkan hati Tuhan. Saya percaya penyakit itu gak ada apa-apanya kok. Tuhan tinggal berkata, just only a word. Tuhan hanya berfirman satu kata, sembuh, pulih. Meskipun sakit itu apapun juga. Betul ya Bu Rod ya? Saya kira ayo mari Pak. Saudara. Setuju. Kita satu hari, beberapa bulan yang lalu ya, kita hari libur. Sebenarnya semua kita bisa nikmati, tapi Tuhan gerakkan kita ini untuk berdoa. Mulai sore doa sampai malam. Hanya nyembah, tidak ada firman. Kali Jumat ini juga tidak ada firman, dia hanya nyembah. Setuju. Sampai satu titik Tuhan turunkan debu emas. Dan mungkin teman-teman agak kaget, aneh. Apa itu debu emas? Tapi itu nyata. Kita nggak bicara permata, kita bicara debu emas. Halus sekali. Kita bisa ambil dari tangan, kelihatan. Kelap-kelip. Itu perkenanan. Ya surga open heaven ya, terbuka. Jadi mari saudara belajar di tempat sendiri. Mungkin saudara katakan, Pak saya tidak bisa menyembah. Ayo banyak sekarang YouTube, Tuhan berikan banyak media sekarang ya Bu Lur ya. YouTube itu ada yang setengah jam, 1 jam. Bisa penyembah, ikut aja. Puterin, ikut nyembah, ikut nyanyi. Itulah tujuan Tuhan itu lockdown kita, biar kita banyak waktu untuk bisa bersekutu intim dan ya dekat dengan Tuhan, di kaki Tuhan, menyembah Dia. Apa yang buruk tadi sampaikan Yesaya 6 itu, sampai serafim itu luar biasa ya. Itu ditata Tuhan, itu menyembah kudus salah Tuhan. Ya saya kira itu. Ya sip. Ya mari Bu Ruth. Ya. Pray for us. Kita berdoa. Jadi, thank you loh Bu ya, banyak memberkati kita. Iya, saya cuma tahu satu kunci ya di tengah kita mengalami itu, yaitu kecaplah. Salah satu bentuk mengecap, menikmati Tuhan itu adalah masuk dalam penyembahan. Udah dinikmati aja. Amin Pak. Amin. Kita pekerjaan berkurang, penghasilan berkurang. Udah dinikmatin. Amin. Nikmatin sama Tuhan. Dan lihat bagaimana tangan ajaib supranatural Tuhan yang luar biasa akan turun tangan. Amin. Yuk kita berdoa. Pak masih bisa minta satu pujian enggak Pak? Mau nyanyikan pujian apa Bu? Apa yang tadi boleh. Oke, kita naikin Yesus namamu baik. Oke, namamu indah. Yesus namamu indah, kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Katakan, mari sapa Dia saudara. Ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi, Yesus namamu indah. Yesus namamu indah, kau kasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu. Mari saudara, lekatkan hati kita kepada hati Tuhan. Yang ku mau
hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari sampaikan isi hati pada Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami boleh mendapatkan perkenanan di hati-Mu. Kenan kepadamu, bukan emas, bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Terakhir sekali lagi, yang ku mau, yang ku mau, inilah kerinduan hati kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidupku berkenan padamu, kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik, yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik, yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa kasih Thank you, Jesus. Tahun depan Pak Wesley, Yes. Engkau akan dibuat Tuhan terkagum-kagum. Yes, Lord. Kepercayaan yang sangat besar yang tidak pernah kau bayangkan. Terima kasih. Tiba-tiba Tuhan taruh di tanganmu. Thank you. Seperti Yusuf. Tiba-tiba kau ketiban rezeki besar yang tiba-tiba Tuhan taruh di tanganmu. Thank you. Aset yang hebat yang Tuhan percayakan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur buat malam ini Tuhan. Hamba percaya anak-anak-Mu akan masuk dalam penyembahan lebih dahsyat. Dan hamba mintakan blessing-Mu malam ini. Yes, Lord. Untuk setiap kami. Ya. Kami lebih lagi intim dengan Engkau. Amin. Menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Terima dengan percaya Bapak Ibu. Ya. Saya melihat banyak buah-buah akan diturunkan Tuhan atas Engkau. Amin. Terima. Ya. Jadilah sesuai iman-Mu. Aku mintakan Tuhan, berkat yang terbaik dari surga. Ya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berlimpah atas kami semua. Amin. Yes. Sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yes. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.